Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Unike Titi Saputri, Aufrida Dita Wulandari, Pinky Nurani, Febriwati, Wahyu Fitrianingsih, dan Esti Nuryaningsih. Di sini kami akan memaparkan materi tentang inovasi dan pembaharuan pendidikan yang meliputi pertama, pengertian inovasi dan pembaharuan pendidikan. 2. Ciri-ciri inovasi pendidikan. 3. Tujuan pembaharuan pendidikan Indonesia. 4. Upaya pembaharuan pendidikan di Indonesia. 5. Aneka pembaharuan pendidikan. 6. Penggolongan permasalahan pendidikan. 7. Permasalahan pendidikan. 8. Tripilar Pendidikan Nasional. 9. Proses pembaharuan pendidikan. 10. Strategi pembaharuan pendidikan. A. Pengertian inovasi dan pembaharuan pendidikan. Inovasi diartikan penemuan yang dimaknai sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa discovery maupun invention, untuk mencapai tujuan atau untuk memecahkan masalah tertentu. Dalam inovasi, tercakup discovery dan invention. Pembaharuan dapat diartikan sebagai perubahan, ide atau gagasan yang mendorong seseorang sebagai penggunaan dalam bekerja dan berkarya jauh berbeda dan lebih baik dari yang sebelumnya, atau menghasilkan dimensi kinerja yang baru. Pembaruan terjadi secara beriringan dengan timbulnya tantangan. Inovasi pendidikan adalah perbaikan yang terencana dalam sistem pendidikan yang ditujukan pada pelaksanaan pendidikan atau pengajaran, pemanfaatan sumber belajar, dan pengorganisasian pengajaran yang tujuannya meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. B. Ciri-ciri inovasi pendidikan. 1. Adanya keuntungan relatif, yaitu sejauh mana suatu inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. 2. Bersifat kompatibel, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. 3. Bersifat kompleksitas, yaitu suatu inovasi memiliki tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerimanya. 4. Bersifat reliabilitas, yaitu suatu inovasi yang ada apakah dapat dicoba atau tidak dalam kehidupan penerima. 5. Bersifat observabilitas, yaitu suatu inovasi benar-benar dapat diamati hasilnya atau keuntungannya. Saya Unike Titi Saputri akan menjelaskan tentang tujuan pembaruan pendidikan Indonesia. Tujuan pembaruan pendidikan Indonesia yang pertama, mengejar berbagai ketinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pada akhirnya pendidikan di Indonesia semakin berjalan sejajar dengan berbagai kemajuan tersebut. Yang kedua, mengusahakan terselenggarakannya pendidikan di setiap jenis, jalur, dan jenjang yang dapat melayani setiap warga negara secara merata dan adil. Yang ketiga, mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan efektif, menghargai kebudayaan nasional, lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan, mengokohkan identitas dan kesadaran nasional, menumbuhkan masyarakat gemar belajar, menarik minat
peserta didik dan banyak menghasilkan lulusan yang benar-benar diperlukan untuk berbagai bidang pekerjaan yang ada di kehidupan masyarakat. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang upaya pembaruan pendidikan di Indonesia. Jenis upaya pembaruan pendidikan meliputi 1. Pembaruan landasan yuridis, yaitu suatu pembaharuan yang bersifat mendasar atau fundamental dan yang bersifat prinsipal. Pembaruan kurikulum yaitu pembaharuan yang sifatnya mempertahankan dan mengubah kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI. Yang ketiga, pembaruan struktur pendidikan atau pola masa studi, yaitu pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu pendidikan. Yang keempat, pembaruan tenaga pendidikan. Pendidikan dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Saya, Wahyu Fitrianingsih, akan menjelaskan tentang aneka pembaharuan pendidikan. Yang pertama, ada pengajaran alam sekitar. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian. Yang ketiga, sekolah kerja. Yang keempat, proyek perintis sekolah pada SMP terbuka. Yang keenam, sekolah padang rumput. Yang ketujuh, pendidikan jarak jauh. 8, sekolah kecil. Yang ke-9 ada pakem. Yang ke-10 ada sekolah satu atap. Misalnya SD atau SMP satu atap. Yang 11 ada SBI atau sekolah berbasis internasional. 12 ada e-learning. Yang ke-13 klinik pembelajaran atau KP. Penggolongan permasalahan pendidikan. Yang pertama, kategori substansional adalah problem pendidikan yang berkaitan dengan hal-hal yang pokok seperti konsep sosok manusia yang ideal yang ingin diwujudkan oleh pendidikan. Yang kedua, kategori manajerial adalah problem pendidikan yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan seperti adanya ketimpangan manajemen di pusat dan daerah, distribusi pendanaan pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada kategori operasional, adalah problem-problem yang berkaitan dengan kesemrawutan administrasi, kegiatan intra dan ekstra di sekolah, dan sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya, permasalahan pendidikan. Yang pertama, pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, daya tampung pendidikan. Permasalahan daya tampung merupakan masalah yang berkaitan dengan tingginya jumlah anak usia sekolah yang kurang diimbangi dengan ketersediaan jumlah sekolah yang ada, sehingga tidak semua bisa ditampung masuk di bangku sekolah. Yang ketiga, relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan mampu menghasilkan output keluaran dari proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Yang keempat, kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara lain. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak bangsa. Terlebih lagi, kurangnya peran pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan menjadi penghambat kualitas pendidikan. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan membahas bagaimana sistem pendidikan memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Efektivitas pendidikan berkenaan dengan rasio
antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan, artinya sejauh mana tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya adalah tripilar pendidikan nasional. Yang pertama, perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar. Yang kedua, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Yang ketiga, pencitraan publik dan good governance. Kemudian yang selanjutnya adalah proses pembaruan pendidikan. Pembaruan pendidikan yang pertama adalah pembaruan pendidikan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional yang disponsori oleh lembaga asing dan cenderung top-down innovation. Namun, pembaruan ini cenderung banyak gagalnya. Yang kedua adalah pembaruan pendidikan yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan lain-lain, dikenal dengan model bottom-up innovation. Strategi pembaharuan pendidikan. Yang pertama adalah strategi pemaksaan atau power coercive. Strategi ini berdasarkan kekuasaan, serta menganut suatu pola yang sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah pembaharuan. Yang kedua, strategi empirik rasional atau rasional empirikal. Strategi ini didasarkan pada asumsi manusia mampu menggunakan pikiran logisnya, sehingga mereka akan bertindak sesuai dengan pilihan rasionalnya. Yang ketiga, strategi pendidikan yang berulang secara normatif. Strategi pembaharuan yang didasarkan pada pemikiran para ahli, seperti Sigmund Freud, John Dewey, Kurt Lewis, yang menekankan bagaimana pelaku memahami seluk-beluk pembaharuan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.